وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Coba sanang ya. Ngoten, mudah-mudahan sarapan iki wae. Engko ngoten. Jazakumullah khairan. Amin. Mudah-mudahan Allah paling mantap barokah. Oh, semangat berjuang menyadarkan saudara-saudara kita. Itu saudara kita. Teman-teman kita, bahkan Bapak Ubarang. Oh iya toh Bapak Ubarang ning kono diingling ning. Ojo kita enggak benci. Kita enggak benci, kasihan, kita tunjukkan kesalahannya, kita luruskan. Nah. Kita enggak terima. Masa teman kita, keluarga kita dibodohi sama itu. Agamane amos sak bondo-bondone. Piye masyaallah. Enggak terima kita harus berjuang. Oke, kalau gitu. Jangan mengerah ya. Ayo, gini. Tos. Bismillah, Allahu Akbar. Wa ulaika humul muflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini dulur-dulur dari Pati ya. Bisa ikut daurah kajian di Tangmangu. Piye Pati kabare piye ya? Alhamdulillah saya lancar yang dijelas tetap semangat. Amar ma'ruf. Jadi alhamdulillah, jadi saya ini juga asli Pati ya. Jadi asli Pati. Jadi alhamdulillah aku seneng lah. Jadi dengan teman-teman banyak yang hijrah, kemudian kajian dia lancar. Nah saat ini bisa ketemu di Masjid Baitul Rahman di Tangmangu ini. Ngaten. Piye awakmu kabare piye ya? Alhamdulillah. Nah, terus mertuane piye? Panggah belum mau menerima ya kan? Pertama awal ceritakan. Untuk sekarang ini sih alhamdulillah. Ya, mulai lunak. Dulunya udah 2 tahun lebih itu nggak pernah sekalipun kalau mau main ke rumah nenek itu nggak boleh. Terus takut mungkin keluarga yang di sana, mertua saya itu takut kedatangan kami. Keluarga itu istri sama anak. Tapi alhamdulillah kalau sekarang ya semenjak anak kedua kami yang per 10 bulan lah, umur 10 bulan itu sudah mau kalau ada acara di warga sana itu kadang diundang. Yang mana sebelumnya itu Masya Allah nyuwun sewu ya gitulah, sama-sama orang-orang yang senasib sama kita itu semuanya merasakan. Jadi ada problematik sama indaran keluarga itu ya wajar gitu. Sempat dulu ceritanya ya kayak gitu, sampai disuruh menceraikan istri. Terus yang sampai sekarang itu sampai saya masih keinget betul itu ketika anak kedua kami lahir, yang mana kalau di Jawa itu adatnya kan kalau tahu anaknya punya cucunya lahir gitu ya, orang tua punya anak punya cucu, kepengennya kan juga menjenguk, mendatangi, senang punya cucu baru. Itu sampai sekarang itu belum pernah nengok sama sekali. Karena menganggap ya seperti itu, mungkin sudah tidak bagian dari Islamnya mereka atau tidak segolongan dengan mereka lagi mungkin. Apa tahu ngomong apa itu anak iblis gitu. Ya harus disensor. Anak yang pertama ini anaknya asli karena masih cukau. Cukau. Anak yang kedua dianggap anak iblis karena lahirnya setelah bapaknya hidup. Astagfirullah. Lah iki. Ini bukti takfiri sungguh-sungguh. Jadi nun sewu, inilah salah satu kesesatan
kesesatan Jukam bahwa apapun yang diperintahkan amirnya, walaupun nabrak daripada Quran maupun hadis, tetap lebih taat pada amirnya. Ini karena doktrin yang begitu luar biasa. Nah, itu kalau nun sewu mungkin Pak Ustadz Yusdi Pak Yudi ini kan termasuk dulu balik daerah ya. Nah, coba itu kalau saya tidak salah itu di Quran kan ada. Jadi orang-orang yang menjadikan pimpinannya itu Tuhannya. Bukan kok disembah dulu enggak. Tapi apapun yang diperintahkan, kalau itu haram, walaupun kalau perintahnya imam menghalalkan atau tetap dijalankan. Nah ini Jukam ini seperti ini. Ini coba seperti dalam Al-Maidah itu ayat 31, ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Jadi mereka baroah toh? Iya baroah. Baroah Taubah ayat 31. Jadi mereka itu betul-betul kenaan ayat ini. Kalau orang zaman dulu Yahudi Nasrani nganggap rahib-rahibnya pendeta-pendeta itu arbaban min dunillah, sampai orang-orang Yahudi Nasrani protes sama Nabi, kami kan nggak menyembahnya. Tapi dijawab Nabi, bukankah kamu mengikuti perkataan mereka yang halal haram padahal Alkitab mengatakan sebaliknya. Jadi mereka tanpa berpikir ini terjadi pada saudara kita. Mereka mengikuti ucapan yang mereka anggap imamnya, tanda kutip imam-imaman, sultan-sultanan, ini tanpa pikir, sehingga mereka punya pemikiran Quran hadis itu jalannya kalau sudah diucapkan imam. Walaupun kamu menemui keharaman di Quran atau hadis, imamnya belum perintah itu haram, nggak apa-apa, tetap jalankan. Ini pernah saya juga menemui hal seperti itu. Seperti yang biasa itu kalau dulu kan ada itu 40% zakat itu untuk pusat. Harus diuangkan karena pusat memang nggak mau, daerah nggak mau mikul beras. Akhirnya yang 40% itu dijual lagi, ternyata yang beli siapa? Yang zakat tadi, orang sekelompok itu tadi disuruh beli lagi. Padahal jelas di hadisnya itu tidak boleh orang membeli, menguasai zakat atau sedekah yang sudah dikeluarkan. Baik cara membeli atau memintanya lagi. Dalam hadis kan disindir Nabi seperti orang yang memakan muntahannya lagi. Nah, saya katakan seperti itu. Itu imam daerahnya itu ngomong. Ada yang tanya, ini kok mubaliknya ngomong gini, imam daerahnya ngomong gini. Dalil ya keh, tapi nek imamnya orang mengeng ya rasa mbok pikir gitu. Masya Allah. Ini kenaan betul-betul seperti dalam At-Taubah 31 ini, mereka menjadikan pemimpinnya, ulamanya yang mereka anggap pemimpin itu arbaban min dunillah. Ini sama betul-betul sampai mengkafirkan, sampai enggak menganggap cucunya. Ini karena ya produk itu, padahal itu bertentangan. Mereka tahu dalil bahwa tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Tapi apalagi memutus cucu, ini enggak cucu saya yang karena lahirnya ini sudah keluar bapaknya dari Jukam. Mereka tahu dalil itu, tapi karena taat perintahnya, dalil itu mereka terak. Mereka langgar. Ini. Tapi dulu ya. Dulu alhamdulillah sekarang tambah lunak. Kita berharap lama-lama nanti mereka diberi taufik Allah bisa. Ya alhamdulillah. Sebenarnya kasihan lah. Jadi kasihan mereka itu kasihan. Jadi mereka itu sebenarnya orang bodoh kemudian dibodohkan oleh imamnya, dibodohkan. Dan tidak sadar bodoh. Tidak sadar bodohnya. Sehingga karena bodoh mudah dihapusi, mudah dikibuli. Pokoknya manut amir swarga. Gak manut amin neraka. Lagi dibodohkan. Padahal amire dhewe urung mesti swarga. Lah. Betul kan? Lah sekarang gini. Itu kan apa? Persenan ya. Persenan itu tak sampaikan dengan dulur saya, kebutuhan mau balik. Lah itu loh. Itu kan bid'ah. Karena apa? Jadi agama sudah jadi. Sampai saya gambarkan. Kalau sholat yang wajib 5 waktu, lainnya sunnah. Kalau puasa yang wajib Ramadan, lainnya sunnah. Kalau harta yang wajib zakat, lainnya sunnah. Lagi enggak 10% tiap bulan wajib, dan itu menjadi apa? Barometer.
Jamaah dan tidak lah itu. Islam tidak lah itu. Tak omongin, iki kowe berarti bodoh atau dibodoh. Dan itu ya penarikannya, penggunaannya gak jelas. Tidak boleh tanya untuk apa. Katanya untuk peramatan anak pondok, ternyata CKM ada jatahnya di kelompok desa lagi. THR tuh THR-nya yang mondok ditarik lagi dari bawah. Nah, iya. Semuanya itu. Jadi memang ini adalah bodoh dibodohi. Iya. Jadi ya sudah terus begitu. Kemudian jadi ini sebenarnya adalah penipuan berkedok agama. Ditipu, dijabi swarga sapa. Bahkan saya sampaikan, lha kuwi lho. Nah, kalau imamnya itu nanti ternyata banyak kemaksiatan, pelanggaran karena tidak sesuai dengan syar'i. Ya. Lah apa kalau enggak sampai swarga? Gimana? Jadi ini sebenarnya dadi seksi. Lah ning neraka apa iso? Neraka. Nyeksine piye? Sapa nyeksine? Iya, padahal di akhirat kan ahli neraka, orang kafir dan ahli neraka itu masuk neraka duluan, baru orang iman yang dihisab. Kalau amirnya mlebu neraka sih yang diseksi sapa? Nah, ora seksi deh. Jadi mudah-mudahan karena Indonesia sudah mabuk doktrin. Terus kejejelen terus karo doktrin itu tadi kadang tumpul pikirannya. Apalagi sekarang digaris terus beda kepahaman. Beda apa? Tak sampaikan enggak. Itu kamu sesat. Ya. Sesat kamu itu, gitu loh. Maka kita ingatkan karena kita kasihan dengan ini. Terus mungkin saya juga berpesan pada saudara-saudara yang bunglon ini. Jadi orang mengetahui suatu kesesatan itu kan pertama berubah dengan perbuatan kalau memang mampu dan punya kekuasaan. Pol-polnya minimal itu ingkar di hati lah. Praktek ingkar di hati itu harus kalau tidak mampu ada program untuk merubah harus meninggalkan. Jangan di dalam terus bunglon sak lawase itu paham murji'ah. Iya. Ya. Yang penting kan saya ingkar. Praktek atau perbuatannya tetap tidak berbuat tidak apa-apa. Sama dengan murji'ah. Yang penting hati saya iman. Perkara membuktikan iman dengan perbuatan ini tidak perlu. Ini kan murji'ah nih. Murji'ah. Ini bahaya nih. Masalahnya Jokam itu tidak ngerti itu apa murji'ah, itu apa khawarij tidak ngerti. Jangankan kok itu, yang pokok tauhid itu nggak ngerti, akidah nggak ngerti, ngerti ini 5 bab, 5 bab ini. Jadi banyak ibarat kata dalam tempurung. Ya ngerti ini pol dhewe, baru dibuka tempurung lho. Tiba wombo juga gitu. Ya alhamdulillah setelah keluar banyak ngaji kitab-kitab yang diajar oleh orang yang betul-betul ulama yang punya memang betul-betul ulama itu betul-betul memang ulama. Alhamdulillah kita makin jelas makin banyak yang tadinya itu taunya cuman salah cuman 1-2 sekarang ternyata malah salahnya wah kehitung pirang-pirang. Masya Allah makin bersyukur kita. Jadi alhamdulillah kalau di Pati itu Pak Le, jadi kita itu yang dulu-dulu mantan-mantan Jokam itu sekarang sudah ada tempat kajian sendiri. Alhamdulillah. Yang mengajar juga beliau ini. Jadi alhamdulillahnya ya kan, kita itu punya tempat sendiri, masjid sendiri ya kan. Itu kita barokahkan tempatnya pengajian itu. Yang ngisi ya itu, yang dikaji ya kitab-kitab betul-betul recommended dari ulama salafiyah. Coba sampean perhatikan. Ya. Jadi kalau kitab-kitab dari ulama-ulama terkenal, kemudian yang menulis namanya, komplit biodatanya sebagainya, dikatakan itu karangan. Sementara coba lihat, Jokam itu loh, tiap tahun gaya cai, tiap bulan gaya tag tanpa menyebutkan nama. Karena mereka nggak berani. Penanggung jawabnya siapa? Siapa nggak berani? Kalau dia berani, nanti kan ditanya ini. Nggak berani. Itu namanya banci. Mereka pinter nggak mau menulis penanggung jawab kitab cai, karena mereka nanti kalau ada kesalahan saling tuduh, saya enggak ya. Begitu. Mereka malah menjelek-jelekan ulama yang betul-betul berani bertanggung jawab dengan kitab yang mereka tulis. Nah ini kan
Pembodohan. Ngono kuwi. Iya, jadi alhamdulillah dhewe padha hijrah. Dhisik seneng kono bertahun-tahun ya toh. Alhamdulillah sekarang sudah hijrah itu dipertahankan, kemudian tetap yang di Pati dakwah disampaikan. Sampaikan. Kemudian kekompakan, kerukunan tetap dijaga, jadi tambah semangat. Jadi kalau dulu di Jokam sesat saja berani. Berani tenaga, pikiran, harta, berani. Semangat. Lah, padahal sesat. Lah sekarang ini kita udah ngerti kebenaran, harus lebih berani lagi, lebih gitu semangat loh. lagi. Mencari ilmu sebenarnya apa? Ilmu balik kamu di sini. Ya tuh kan balik ini. Ayo harus berani. Ada acara daurah di mana? Ikut. Tinggalkan pekerjaan sementara. Tolong dino lho. Nggih. Ora nak tambah pelarat ora. Ngono lho. Insyaallah tambah sugih kalau. Ngono kuwi. Lah ning Jokam kuwi aja percaya. Ning Jokam iki sing diomong niki ilmu dukun. Ngerti contoh? Kowe nak metu deblek. Ramalan. Lah kuwi nak dukun iki. Nggih, ramal Nasib. Kemudian diomong ning lah kuwi engko apa iki lho? Deblek, sengkek, ya toh. Terus jadi wadal. Iki bahasa dukun. Bahasa dukun iki. Ngono. Lah tapi gak konsisten. Nggih. Dadi anak sing metu dicoba ekonomi lokal lo deblek, dicoba loro lokal lo deblek. Begitu anak sing jaya. Lancar ngono jarene dilulu. Iki omongan wong gak cetha. Kepengin menangi dhewe. Ngono kuwi. Plan iki aja ora jatuh mental, semangat ngono kuwi. Aku sing wis tuwek semangat to. Ya Mas Anang ya. Ngaten mudah-mudahan sarapan iki wae. Engko jazakallahu khairan. Amin. Mudah-mudahan Allah paling lancar barokah. Kalau semangat berjuang atau menyadarkan saudara-saudara kita. Itu saudara kita. Teman-teman kita, bahkan bapakmu barang. Iya toh bapakmu barang ning kono, dieling ning. Ojo kita enggak benci. Kita enggak benci, kasihan, kita tunjukkan kesalahannya, kita luruskan. Kita enggak terima. Masa teman kita, keluarga kita dibodohi sama itu. Agamane amoh sak bondo-bondone. Piye masyaallah. Enggak terima kita harus berjuang. Oke, kalau gitu. Jangan mengerah ya. Ayo, gini. Tos. Bismillah, Allahu Akbar. Saya sarapan. Closing. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون